Ratusan juta warga diprediksi akan berpergian selama libur Natal dan Tahun Baru pada akhir Desember 2024 mendatang. Kondisi ini juga mempengaruhi ledakan wisatawan di mana industri pariwisata berkontribusi besar terhadap timbulan polusi sampah. Dunia sedang menghadapi tantangan bersama, yaitu perubahan iklim. Sektor industri pariwisata turut menyumbang kerusakan lingkungan melalui polusi sampah yang dalam diam seolah menjadi bom waktu terhadap kelestarian lingkungan. Timbulan sampah dari sektor pariwisata diantaranya sampah makanan, sampah plastik, dan sampah destinasi. Kementerian Perhubungan memperkirakan potensi pergerakan masyarakat secara nasional selama musim libur Natal dan Tahun Baru mencapai 110,67 juta orang. Angka ini setara dengan 39,3 dari total populasi nasional, di mana 45,63% masyarakat memilih menikmati liburan ke lokasi wisata. 32,36% memilih liburan pulang kampung, 19,96% memilih liburan dengan merayakan Nataru di kampung halaman, dan 2% memilih karena tugas atau pekerjaan. Kementerian Lingkungan Hidup memprediksi 53,82 juta kilogram sampah tambahan dihasilkan selama liburan pada tahun 2024. Sementara itu, diperkirakan terjadi peningkatan jumlah masyarakat dalam masa libur Natal dan Tahun Baru 2025. Abdul Gofar, juru kampanye Urban Walhi menilai, libur Natal dan Tahun Baru dapat dimanfaatkan sektor pariwisata untuk menerapkan zero waste tourism atau wisata tanpa sampah. Saya pikir ini jadi momentum gitu loh. Ada panduan untuk pengendalian sampah selama libur Natal Tahun Baru, tapi juga di sektor pariwisata memang ada pembenahan, Mbak. Nah, saya pikir ekosistemnya sudah mulai terbangun nih. Kayak teman-teman Walhi di Aliansi Zero Waste juga kita banyak sekali berbincang dengan asosiasi hotel misalnya, asosiasi hotel, restoran, kafe, dan lain sebagainya. Dan mereka antusias, Mbak, untuk menerapkan misalnya mulai meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai, misalnya sedotan, kantong belanja, menggunakan air minum isulang, dan lain sebagainya. Saya pikir yang dibutuhkan jadinya kayak perlu ada koordinasi, keterlibatan aktif Kemenpar, terus melibatkan juga nih Mbak sektor-sektor yang terkait dengan pariwisata. Greenpeace Indonesia menilai pemerintah perlu mengimplementasikan regulasi yang telah ditetapkan agar dapat menanggulangi permasalahan sampah destinasi saat libur Natal dan Tahun Baru. Bicara soal regulasi atau kebijakan tata kelola sampah kota misalnya, ya seharusnya emang berdasarkan hierarki pembuangan sampah. Hierarki pembuangan sampah ya ada 3R yang paling dasar, misalnya ada reduce, pengurangan, reuse, guna ulang, sama recycle, daur ulang. Sampah-sampah yang ada sekarang misalnya nggak cuma di Nataru, tapi keseharian kita itu nggak ada pemilahan gitu kan. Masih kecampur misalnya antara organik, sisa makanan, sama plastik yang lain gitu kan. Atau kemasan-kemasan kertas dan sebagainya. Nah, ketika sampah tercampur ini pada akhirnya jadi beban juga ketika pada akhirnya ya udah nggak bisa digunakan ulang, udah nggak bisa didaur ulang, pada akhirnya ya berakhir ke TPA, menggunung sebagainya. Menanggapi ledakan wisatawan pada musim libur Natal dan Tahun Baru, Wakil Menteri Pariwisata Nilu Enik Ermawati mengupayakan penanggulangan terorganisir terkait timbulan polusi sampah. Kami sudah mengeluarkan surat edaran Menteri terkait dengan kesiapan Nataru ini, di mana dalam surat edaran itu tercantum beberapa hal terkait bagaimana memastikan kebersihan, kenyamanan, kemudian keselamatan di destinasi-destinasi wisata, baik itu yang alam maupun juga destinasi buatan, atraksi dan lain sebagainya, itu sudah kami keluarkan dan itu segera diedarkan kepada pemangku kepentingan, baik itu dari pemerintah daerah sampai dengan para asosiasi ataupun pelaku industri pariwisata itu sendiri. Nilu menambahkan, tata kelola timbulan sampah saat liburan akan berdampak besar pada kunjungan wisatawan di suatu destinasi wisata. Sementara itu, masyarakat mengeluhkan keberadaan tempat wisata yang semakin kotor mengurangi minat mereka untuk berwisata. Seneng ya jalan-jalan, cuman kalau misalkan ramai pengunjung kan sumpek ya. Ditambah lagi kalau banyak sampah-sampah, kadang orang juga suka buang sampah sembarangan gitu, jadi kayak kurang enak dilihat ya, kayak kumuh gitu. Juga di pantai ataupun di gunung itu banyak orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu.
membuang sampah tidak pada tempatnya, atau biasanya sih kebanyakan itu di gunung. Karena di gunung itu kan tidak ada tempat sampah gitu. Jadi sekiranya perlu perhatian pemerintah. Kadang kita kalau datang ke situ rame, berdesak-desakan. Terus apalagi ngelihat sampah-sampah berceceran di mana-mana. Lebih baik dibersihkan aja lah biar pengunjung itu juga enak. Menatap alam hilangkan gundah, ketika menjejak kita harus ramah. Janganlah merusak yang indah, apalagi sisakan sampah. Glenny Soktania, Kompas TV, Jakarta.